Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Vito Faisal dari kelas 11 MIPA D absen 5. Saya dan teman saya akan mempresentasikan bab 3, yaitu melaksanakan pengurusan jenazah. Nah, dalam pengurusan jenazah, apabila seseorang telah dinyatakan meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya, yaitu memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburnya. Namun sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu seperti berikut. 1. Memejamkan matanya dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menutup seluruh badannya dengan kain kafan sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Ketiga, menempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Keempat, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat. Nah, sekian bagian dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Perawatan jenazah. 1. Memandikan jenazah. Syarat-syarat wajib memandikan jenazah yaitu A. Jenazah itu orang Islam, tidak melihat aliran, mazhab, ras, suku, dan profesinya. B. Didapati tubuhnya walaupun sedikit. Yang berhak memandikan jenazah: pertama, kalau jenazah itu laki-laki, yang memandikannya laki-laki. Perempuan tidak boleh memandikannya kecuali istrinya atau mahramnya. B. Kalau jenazah itu perempuan, yang memandikannya perempuan. Laki-laki tidak boleh memandikannya kecuali suaminya atau mahramnya. C. Jika jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak memandikan istrinya. D. Jika jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak memandikan suaminya. E. Kalau mayatnya anak laki-laki atau anak perempuan masih kecil, perempuan atau laki-laki dewasa boleh memandikannya. Tata cara memandikan jenazah: pertama, di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. Yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti di depan. 3. Dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. 4. Mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya dikeluar. Setelah itu dibersihkan dengan tangan kiri dan yang memandikannya dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat. 5. Setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. 6. Membersihkan semua kotoran dan najis. 7. Mewudukan, setelah itu membasuh seluruh badannya. 8. Disunahkan membasuh 3-5 kali. Kedua, mengafani jenazah. Urutan pembelian kafan. Yang pertama, milik mayat itu sendiri. Jika ia tidak mampu, digantikan oleh orang yang selama ini menghidupinya. Jika orang itu tidak mampu juga, menggunakan uang kas masjid atau RT, RW. Jika masih tidak ada juga, digantikan oleh orang muslim yang mampu membiayainya. Kain kafan minimal 1 lapis. Sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan. Lalu cara membungkusnya. Yang pertama, hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisnya. Yang kedua, mayat diletakkan di atasnya. Lalu kedua tangan dilipat di atas dada, tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah. Tidak boleh asal-asalan. Lalu yang ketiga, menyolati jenazah. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah yaitu jenazah diletakkan di depan jamaah. Lalu imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Usahakan 3 baris atau syaf. Lalu jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah. Lalu takbir yang kedua membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga membaca doa bagi jenazah. Lalu takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa takbir keempat. Lalu yang kedelapan membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri.
Lalu doa untuk jenazah laki-laki. Allahumma la tahrimna ajrahu wallahu taftinna ba'dahu waghfir lana wallahu. Lalu doa untuk jenazah perempuan. Allahumma la tahrimna ajroha wala taftina ba'daha waghfir lana wallahu. Poin keempat adalah mengubur jenazah. Jadi dalam mengubur jenazah diperlukan beberapa pengetahuan dan penjelasan agar kita mengerti bagaimana mengubur jenazah dengan baik dan benar. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menganjurkan untuk menguburkan jenazahnya segera mungkin, dan jenazahnya dikuburkan pada siang hari. Mengubur jenazah pada malam hari hanya diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa, seperti karena bau yang sangat menyengat, meskipun sudah diberi wangi-wangian, atau karena sesuatu hal lain yang harus disegerakan untuk dikubur. Lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan untuk meluaskan lubang kubur pada bagian kepala dan bagian kakinya. Boleh juga untuk menguburkan 2 atau 3 jenazah dalam satu liang kubur. Lalu, saat meletakkan mayat dalam kubur, kita membaca bacaan doa seperti berikut. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya, dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi wa ala sunnati Rasulillahi. Artinya, dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah dan atas nama sunnah Rasulullah. Sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat jika ada, baik dari harta yang ditinggalkan atau dari sumbangan keluarganya. Takziah atau melayat. Jadi takziah itu merupakan kegiatan mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian. Para muazziyin atau orang laki-laki yang bertakziah, atau muazziyat, orang perempuan yang bertakziah, hendaknya memberikan dorongan kekuatan mental atau menasihati agar orang yang tertimpa musibah tetap sabar dan tabah menghadapi musibah ini. Adapun adab atau etika orang ketika bertakziah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal, serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. Yang kedua, hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Yang ketiga, hindarilah canda tawa, apalagi sampai terbahak-bahak. Yang keempat, usahakan turut menyalati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. Dan yang terakhir, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah apabila bisa. Yang terakhir adalah ziarah kubur. Jadi, ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingat kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan berziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat kematian dan mendoakan si mayat. Hal ini sangat baik karena dengan mengingat mati kita akan selalu berhati-hati dan memperbanyak amal soleh. Hikmah dari kita berziarah kubur antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah mengingat kematian. Yang kedua, dapat bersikap zuhud atau menjauhkan diri dari sifat keduniawian. Yang ketiga, selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan di hari akhir. Dan yang terakhir, mendoakan si mayat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya, menerima amal baiknya, dan mendapatkan ridhonya. Adapun adab atau etika ketika berziarah kubur sebagai berikut. Yang pertama, ketika mau berziarah, niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk hati dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sesampai di pintu kuburan, ucapkan salam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Assalamualaikum ya ahlal kubri fa inna insyaallahu bikum lahiqun. Artinya, keselamatan semoga tetap bagimu wahai ahli kubur, dan insya Allah kami akan bertemu dengan kamu semua. Yang ketiga,
Tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. Yang keempat, berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzah dan akhirat kelak. Dan yang terakhir, diusahakan untuk tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki batu nisan atau tanda kuburan.